Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran Bahasa Indonesia Subtema 4, Mengenal pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin vegetatif dan secara kawin generatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami artinya perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami. Di antaranya ialah dengan spora, umbi, rizoma, geragih, dan tunas. A. Spora. Spora adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut, paku-pakuan, dan lain-lain. Pada tumbuhan paku terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Bintik hitam tersebut dinamakan kotak spora atau sporangium. B. Umbi. Umbi dibedakan menjadi tiga, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. 1. Umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. 2. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. 3. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya adalah wortel, singkong, dan lain-lain. C. Tunas. Tunas adalah tumbuhan baru atau anakannya, akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contoh tunas akar terdapat pada pohon cemara dan sukun. Contoh tunas daun terdapat pada cocor bebek. Dan contoh tunas batang terdapat pada tanaman pisang. D. Geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbei. E. Rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Contoh perkembangbiakan ini adalah stek, cangkok, mengenten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. A. Stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya singkong. B. Mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. C. Okulasi atau menempel. Okulasi adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. D. Mengenten. Mengenten atau menyambung adalah perkembangbiakan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Contohnya tanaman tomat dan lain-lain. D. Merunduk.
adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya tanaman stroberi. Perkembangbiakan generatif. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jika salah satu bagian bunga tidak ada, dinamakan bunga tidak lengkap. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Serbuk sari inilah yang merupakan sel kelamin jantan. Sel telur pada tumbuhan terdapat pada alat kelamin betina. Alat kelamin betina tumbuhan terdiri dari sel telur, bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Tanaman dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Buah akan menghasilkan biji. Di antaranya ialah buah mangga dan buah rambutan. Buah-buah ini akan menghasilkan biji di dalamnya. Biji itu berjumlah 1. Nah, bagaimana dengan biji buah pepaya? Di dalam buah pepaya terdapat banyak biji. Nah, kemudian dari biji tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Perputaran pertumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan biji baru disebut siklus atau daur hidup. Yang pertama, biji mangga. Yang kedua, biji pepaya. Jumlahnya sangat banyak. Yang ketiga, biji rambutan. Hanya terdapat 1 biji. Bagian-bagian biji dapat kita lihat di sini. Yang pertama, selimut biji atau pelindung biji. Yang kedua, embrio atau calon tumbuhan baru. Yang ketiga, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru atau disebut juga dengan kotiledon. Daur hidup semangka. Daur hidup diawali dari biji. Nah, tempat yang sesuai untuk pertumbuhan biji adalah tempat yang agak basah. Kemudian biji akan berkecambah. Selanjutnya, kecambah tumbuh menjadi bibit semangka. Bibit semangka akan tumbuh menjadi tanaman semangka. Nah, setelah mencapai usia tertentu, tanaman semangka akan berbunga. Setelah mengalami penyerbukan, bunga semangka berubah menjadi buah. Di dalam buah semangka terdapat biji semangka. Setelah buahnya masak, biji yang ada di dalamnya dapat ditanam sehingga menjadi bibit baru. Bagian-bagian bunga. Perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat putik, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, serta benang sari. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa bunga memiliki 5 bagian, yaitu tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga yang memiliki kelima bagian tersebut disebut bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satu bagian tersebut disebut bunga tidak lengkap. Bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Sedangkan bunga yang tidak memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga tidak sempurna. Tahap-tahap mencangkok
Adapun alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan dalam mencangkok tanaman adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan adalah sebagai berikut. 1. Pilihlah cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. 2. Kupaslah dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. 3. Tutuplah bagian yang sudah dikupas dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. 4. Bungkuslah tanah tersebut dengan sabut kelapa atau plastik, kemudian ikatlah dengan tali. 5. Siramlah cangkokan setiap pagi dan sore hari. 6. Setelah tumbuh akar cukup banyak, potonglah cabang dari induknya dan tanamlah di tempat yang teduh. 7. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Baik, itu saja yang bisa Mr. Ari sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mr. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.